terciptanya negeri Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Yesus Pejuang Kesetaraan Gender. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Ibu Kita Kartini karangan W.R. Supratman yang dinyanyikan oleh adik manis kita dan Ibu Kristina Purwanti. Raden Ajeng Kartini layak mendapat sebutan sebagai putri sejati yang namanya benar-benar besar dan mulia. Namanya memang harum karena memperjuangkan kesetaraan derajat antara wanita dan pria. Baik anak-anak, sekarang kita akan buka dulu dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki atau perempuan. Kami telah Kau ciptakan untuk saling menghormati, menghargai, dan melengkapi. Berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran hari ini, sehingga kami mampu meneladani Yesus yang mengusahakan terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan setiap hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak. Sebenarnya gender itu apa? Kita akan melihat mengenai pengertian gender. Gender adalah perbedaan yang tampak, yang kelihatan antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Karena dalam masyarakat itu mempunyai budaya tertentu, ternyata tumbuh diskriminasi gender. Apa itu diskriminasi gender? Ketidakadilan gender akibat sistem sosial, di mana salah satu jenis kelamin laki-laki atau perempuan menjadi korban. Sistem sosial itu tatanan masyarakat yang seringkali yang menjadi korban adalah perempuan. Itu kalau di Indonesia yang menjadi korban itu perempuan. Ya, baik. Sekarang kita akan lihat gambar berikut ini. Di situ ada gambar yang kamu lihat seorang laki-laki melinggang, seorang perempuan dengan beban berat masih menggendong bayi dengan memegang tas yang berat. Apakah itu setara? Atau penindasan? Atau ketidakadilan? Atau ketidaksetaraan gender? Nah, kamu sendiri coba berpikir ya. Berikut sekarang gambar berikutnya. Nah, ini ada anak laki-laki dan anak perempuan yang sama-sama mencari kayu. Tugasnya sama. Laki-laki dan perempuan itu kewajibannya, haknya, tugasnya sama. Seperti itu. Kalau anak perempuan cari kayu, anak laki-laki juga harus cari kayu. Bukan hanya melenggang. Nah, berikut sekarang. Nah, masih ada gambar lagi anak-anak. Iya. Yang mana ini yang menunjukkan kesetaraan gender? Gambar sebelah kiri. Ini seorang ibu yang membawa beban berat sampai terbongkok-bongkok. Laki-lakinya hanya menonton. Gambar sebelah kanan. Anak laki-laki dan perempuan bekerja sama mencari makanan ternak. Nah, kiranya yang menunjukkan kesetaraan gender adalah yang bersama-sama bekerja. Begitu ya anak-anak? Baik, berikut sekarang. Penyebabnya apa itu? Penyebab ketidaksetaraan gender. Penyebabnya adalah adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak.
walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan. Keyakinan pembenaran sudah menjadi tradisi adat istiadat sejak zaman purbakala, begitu, bahwa perempuan itu statusnya berada di bawah laki-laki. Itu ketidaksetaraan gender. Akibatnya apa dari itu? Dari penyebabnya itu, korban diskriminatif mengalami penderitaan. Pihak perempuan yang menjadi korban ketidaksetaraan gender itu tadi sengsara, mengalami duka nistapa yang panjang tak kunjung henti. Nah, untung di Indonesia ada Raden Ajeng Kartini yang tadi dinyanyikan Ibu kita Kartini. Nah, itu yang membebaskan perempuan Indonesia untuk bebas dari kungkungan ketidaksetaraan gender. Tema awalnya adalah pembelajaran hari ini, Yesus sebagai tokoh, sebagai pejuang kesetaraan gender. Itu diangkat dari Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11. Kisahnya, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Lihat ini anak-anak, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu kesenangannya menyalahkan Yesus. Jadi kalau dia bertanya kepada Yesus ternyata untuk mencobai, supaya dapat menjerat Yesus, supaya dapat menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus itu kan Tuhan, dia maha tahu apa yang ada dalam pikiran orang-orang Farisi. Maka Yesus tidak menjawab ya atau tidak. Tetapi apa yang dilakukan Yesus di sini? Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Nah, ternyata mereka yang akan menghukum perempuan itu, yang akan merajam perempuan itu, semuanya orang berdosa. Ternyata mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Terus berikut ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Yesus membebaskan perempuan yang seharusnya dirajam, tidak dirajam, sebab perempuan ini diperlakukan diskriminatif. Perempuan ini diperlakukan tidak adil, tidak setara dengan laki-laki. Yang disebut dengan berbuat zina itu kesalahan dua orang. Mengapa yang dihukum hanya perempuan saja? Itu kan diskriminatif, itu tidak adil. Terus berikut,
jawabannya itu? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah itu anak-anak, Yesus itu membela yang tertindas, yang menderita dan yang diperlakukan secara tidak adil. Yesus membebaskan perempuan yang menurut aturan harus dirajam, tetapi aturan yang tidak adil, aturan yang berat sebelah, begitu ya. Nah selanjutnya sekarang, bagaimana pejuang kesetaraan gender di Indonesia? Tadi kita sudah mendengarkan lagu itu, ada seorang pahlawan Ratina Sengkartini yang berjuang untuk emansipasi wanita. Teladan kita sebagai wanita di Indonesia seperti Ratina Sengkartini itu, pantang putus asa, berjuang terus. Bagaimana dalam hidup menggereja? Kita juga mempunyai teladan yang pantang putus asa, yaitu Bunda Maria. Dia adalah wanita utama, mendapatkan gelar Ratu Putri, Ratu Surga, dan banyak gelar-gelar lain untuk Bunda Maria yang tidak bisa disebutkan di sini di waktu yang lain. Bagaimana caranya mengusahakan kesetaraan gender? Pertama, menerima seseorang berdasarkan pribadinya, bukan ditentukan oleh jenis kelamin, kekayaan, pangkat, kedudukan, latar belakang, dan seterusnya. Memperlakukan orang lain di dunia kerja bukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarier. Begitu anak-anak? Baik. Sekarang kita akan tutup. Nanti kita akan mendengarkan lagu pujian pada Bunda Maria, itu wanita yang mulia. Judulnya Wanudyo Minulyo, yang akan dinyanyikan oleh Ibu Priska. Sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami haturkan. Anugerahilah kemampuan untuk menghargai sesama manusia sehingga tidak ada lagi diskriminasi. Anugerahkanlah kepada kami agar kami mampu berjuang seperti teladan Bunda Maria dan pahlawan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Putri ning kraton swarga Sri, prabangsa sataya memuji Paduka, samya atur sembah pangabekti. Mugi karsa mriksani amba lan kadosa lantaran kawula, supados ugi pinerkana prabangsa sataya memuji Paduka, samya atur sembah pangabekti. Mugi karsa mriksani amba lan tadosa lantaran kawula.